absen. Baru 21 orang. Nah, dibuka dulu ya. Nah, baik, sebelumnya mungkin Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan Ibu, nama Ibu Andi Antini, mengajar geografi ya. Mungkin dengan kalian baru hari ini bertemu ya. Selamat bertemu. Untuk terus sebelum Bu Ai masuk kita bertemu lewat Zoom. Ya. Berapa orang nih? Iya, 27 orang. Jadi Ibu Zoom dengan siswa kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sebelumnya Ibu mohon masukan dulu nih. Mungkin perwakilan dari beberapa kelas. Iya. Jadi kelas 11 yang sudah kalian terima itu sampai mana? Silakan. Materinya bukan, Bu? Ya, materinya Akbar Firdaus sampai mana tuh geografi? Hah? Akbar? Muhammad Akbar Firdaus? Biar, Bu. Ya. Belajar geografinya sampai apa materinya? Sampai mana, Bar? Kok nanya ke yang lain? Siapa coba silakan Dea tuh. Fahri. Sampai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna. Oh, persebaran flora dan fauna. Biosfer berarti ya? Iya. Ya. Jadi materi kelas 11 itu semester ini poros maritim, persebaran flora fauna, sama sumber daya alam. Ya. Nah, mungkin Bu Ai sudah menjelaskan sampai persebaran flora fauna di Indonesia. Ya. Belum sempat dijelaskan. Belum sempat dijelaskan. Penjelasannya sampai apa? Materinya di LMS, tapi kata Bu Ai suruh baca sama dicatat gitu. Nah, apa yang kalian baca tuh? Coba Ibu tanya, apa itu biosfer? Cing, siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Ibu catat biar nanti laporan. Ya, kita tanya jawab aja untuk pertama ini. Pertama kali pertemuan ini siapa? Dibuka aja itunya, di unmute ya. Siapa? Silahkan. Interaktif saja. Siapa? Dea. Mana Dea? Ya, Dea Natalia IPS 2. Ayo Dea, apa itu biosfer Dea? Biosfer adalah lapisan lingkungan di bumi yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang meliputi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer sebagai satu kesatuan utuh. Ya, ya itu biosfer, lapisan kehidupan di bumi ya. Tapi di dalam biosfer ini, lapisan hidup itu makhluk hidup ada berapa makhluk hidup di bumi? 3. Fahri, ya Fahri silakan. Ada 3, Bu. Ya, apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi di dalam biosfer, dalam kajian geografi ini kita membatasi mengkaji tentang flora fauna. Ya, jadi yang dikaji dalam biosfer itu flora fauna karena nanti ada antroposfer yang mengkaji tentang lapisan manusianya. Ya, baik. Flora fauna di muka bumi. Bagaimana persebarannya flora fauna di muka bumi? Coba siapa yang menjelaskan? Persebaran flora fauna di muka bumi itu bagaimana? Bade, Saha? Silahkan. Septia? Silahkan Septia. IPS berapa? Septia Nur Fitri Utami. Bagaimana persebaran flora fauna di muka bumi? Mana Septia? Atau Dava mungkin yang kelihatan sama Ibu? Ya. Dava, silahkan Dava. IPS 3 ya, Dava IPS 3. Ya, silakan.
Untuk persebaran flora dan fauna di permukaan bumi, persebarannya mungkin ada lima faktor, yaitu satu, cahaya matahari, kedua, kelembaban udara, ketiga, angin, keempat, suhu udara, dan kelima, curah hujan. Ya, itu faktornya, ya. Faktanya persebaran flora fauna di muka bumi itu bagaimana? Hanya di satu tempat atau merata di permukaan bumi, itu bagaimana? Tidak, Ibu. Jadi setiap wilayah itu beda-beda, setiap wilayah itu. Jadi tidak merata, ya, betul. Tidak meratanya flora fauna di muka bumi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi disebutkan. Ya, ada faktor fisik dan ada faktor non fisik, ya, atau faktor fisik dan satu lagi biotik mungkin, ya. Faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Nah, ini kan udah. Coba siapa yang menjelaskan tadi sudah dikupas sedikit sama Dava, ya. Tapi Dava baru satu faktor dari fisik itu, ya. Coba yang lainnya silahkan. Sidik Fauzan atau yang Layayu silahkan. Sidik Fauzan mau? Faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora fauna di muka bumi. Sidik Fauzan. Ini sama sekelas ya? Ya, silahkan dibuka itunya, mic-nya. Sidik, ya silahkan Sidik. Dibuka Sidik, nggak kedengaran. Nah, silahkan. Faktor fisik, Bu. Iya. Apa saja yang termasuk faktor fisik itu? Mungkin tanah, Bu. Tanah, ya. Apalagi? Tanah, kalau cuaca masuk ke Bu iklim. Nah, iklim tadi sudah dijelaskan sama Dava ya. Bagian iklimnya atau udaranya. Tanah satu lagi, Dava. Sidik. Tanah dan apa lagi? Tanah, air enggak, Bu? Air, ya air ya. Baik. Terima kasih. Ada yang lain silahkan mau menambahkan? Ketinggian tempat, Ibu. Siapa nih? Masih Dava? Mohon. Ya, Ibu. enggak. Dava? Faktor fisiografi yaitu wilayah ketinggian tempat, Ibu. Ketinggian tempat, ya. Jadi faktor fisik itu klimatik, edafik, dan fisiografis, ya. Tadi udah jelaskan yang klimatik itu iklim. Tadi udah diuraikan yaitu suhu, tekanan, kelembaban, hujan itu di klimatik ya, atau udara ya, angin. Nah, itu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kemudian edafik tadi sama Sidik sudah tanah ya. Tanah itu berkaitan dengan kesuburan tanah, unsur hara tanah ya, kelembaban, struktur tanah. Nah, itu faktor edafiknya. Satu lagi tadi fisiografis, ketinggian tempat, kemiringan lereng ya, berkaitan dengan topografis atau keadaan relief permukaan bumi. Itu faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Ternyata di muka bumi ini kan berbeda-beda ya. Fisiografisnya berbeda, iklimnya berbeda, air pun berbeda ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itu maksudnya. Kemudian faktor biotik. Nah, faktor biotik itu terdiri dari apa saja? Silahkan. Saha, Ika Marana sih nggak kelihatan nih. Manusia, Kameranya dibuka. manusia, hewan, dan tumbuhan. Sidik. Ya, masih Sidik. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, manusia mah jelas ya, faktor dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Tolong dikasih contoh hewan. Hewan bisa mempengaruhi persebaran flora fauna. Coba yang lainnya, mana yang lainnya? Kemana nih? Kameranya dibuka, silakan. Fahri Ramadan, silakan. Contoh hewannya, Bu? Ya, contoh hewan yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Lebah, Bu, bisa?
Lebah. Gimana? Coba jelaskan. Hah? Flora fauna itu bisa tersebar katanya oleh hewan. Gimana Pak Ri? Coba yang lain, kemana ya teh kok nggak ada? Coba dibuka itunya kameranya biar Ibu kenal sama kalian. Kamera dibuka, kamera dibuka. Agung, mana Agung? Puri. Kemana nih? Berapa orang? 32 orang. Silakan. Fahri, mau dilanjutkan Fahri apa? Lebah dan Lebah. Bagaimana cara lebah mempersebarkan flora fauna atau flora sajalah? karena lebah dan kupu-kupu itu bergantung pada bunga. Lebah dan kupu-kupu tergantung pada bunga. Terus bagaimana sebarannya? Ya. Jadi Harimau. kupu-kupu dan lebah membantu penyerbukan mungkin ya? Ya. Ya, Terus di sini baik. juga ada harimau yang mempengaruhi Harimau, persebaran kelinci, rusa. ya. Ada pemangsa dan yang dimangsa. Iya, ada pemangsa dan dimangsa, berarti itu kaitannya dengan rantai makanan ya. Baik. Faktor biotik tadi ya, manusia dominan. Kemudian hewan pun tadi lebah dengan kupu-kupu katanya. Terus ada lagi nggak? Silahkan yang lainnya. Mana nih? Dibuka coba kameranya. Anissa, coba Anissa. Anissa Nur Halimah, kelas apa ya nih? Anissa. 11 IPS 3. Ya, aduh ini 11 IPS 3 nih. Yang 1, 2, 3 yang aktif nih. Coba Anissa, hewan apa lagi yang membantu persebaran flora? Belalang. Belalang. Caranya? Apa Bu? Nggak kedengeran. Caranya? Caranya kayaknya itu serbuk bukan? Membantu penyerbukan. Ya, betul ya. Ya, selain belalang, kupu-kupu, lebah ada lagi? Silahkan. Mana yang lainnya nih? Nur Salima IPS 4 nah. Nur Salima, Nur Salma. Nur Salma, dibuka videonya. Aduh, ini videonya pada nggak dibuka, masih pada tidur, capek. Ya, kayaknya Bu. Ya, sok silahkan. Ada lagi? Nopianti, ini kelas mana nih? Nopianti. Coba silahkan dibuka, kameranya dibuka. Ini masih pakai seragam, belum ganti pakaian nih, Dava, Sidik, atau diganti lagi pakai seragam? Emang boleh bukan pakai seragam? Bagus, atau pakai seragam dan sekarang sedang sekolah ya. Baik, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi tadi faktor fisik dan biotik ya. Nah, kemudian persebaran flora dan fauna di muka bumi itu tidak merata ya. Membentuk bioma. Ya, apa itu bioma? Tuh, siapa yang tahu bioma? Saya. Siapa nih? Siapa? Fahri. Mana Fahri? Ayo Fahri, bioma apa Fahri? Betul, Fahri. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Ya, sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lingkungan tertentu atau ekosistem tertentu ya. Bioma daratan ya. Bioma daratan dibagi berapa bagian? Karena ada bioma air, ada bioma daratan. Bioma daratan dibagi berapa bagian? Ayo siapa?
Silahkan. Yang lainnya, mana yang lainnya? Bioma daratan. Bioma itu dipengaruhi oleh iklim, ya, ditandai dengan vegetasi yang banyak. Jadi apa saja? Satu, Padang rumput. Padang rumput, ya. Terus siapa nih? Bioma hutan gugur. Siapa? Acung Bioma hutan gurun, Bu. Hutan siapa gugur. ini? Siapa dulu? Muhammad Akbar, Bu. Muhammad Akbar. Mana? Oh iya, Muhammad Akbar Firdaus. Kelas mana nih Muhammad Akbar? 11 IPS 2, Bu. Ya, bagus. Silakan. Satu, Sabana. Dua, Stepa, Ibu. Stepa, Sabana. Terus? Mana Muhammad Akbar teh? Tidak lanjut. Silakan yang mau lengkap. Bioma hutan hujan tropis, Bu. Hutan hujan tropis. Taiga. Taiga. Tundra. Hutan gugur. Satu lagi? Hutan gugur. Ada hutan gugur. Hutan hujan tropis. Ya. Terus? Jadi begini. Bioma daratan itu dibagi 6. 1 hutan. Begitu. 2 sabana. 3 stepa. 4 tundra. 5 gurun. Jadi ada 5. Kemudian hutan dibagi lagi. Secara horizontal, hutan dibagi hutan hujan tropis, hutan tropis, hutan daerah sedang, hutan konifer, atau hutan berdaun jarum, begitu. Ya. Nah, itu tentang bioma. Bioma dilihat secara horizontal dari ekuator ke kutub. Paham nggak? Kalau permukaan bumi ini dihamparkan dari ekuator ke arah kutub utara dan selatan. Ya. Bioma hutan ada di tengah, di daerah ekuator. Hutan, populasi tumbuhannya paling lengkap. Ya. Diawali dengan hutan hujan tropis. Di mana tuh hutan hujan tropis? Bentangan hutan hujan tropis. Di Amazon. Amazon. Mana lagi? Mana lagi? Afrika Barat. Afrika Barat. Ya, apalagi? Ayo. Madagaskar Timur, Asia Madagaskar Timur, Australia. Mana lagi? Hutan hujan tropis itu terbentang di ekuator. Ya. 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan lintang selatan. Itu hutan hujan tropis. Sekarang Ibu tanya, Indonesia berada di lintang berapa? Siapa yang tahu? Ya. Siapa? 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, Siti Nur Hasanah ya. Berdasarkan letak lintang, Indonesia 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, di Indonesia ini berada di hutan hujan tropis hutannya ya. Pada umumnya maksudnya, tadi kalian menyebutkan kalau di Afrika, Afrika Tengah ya, Kongo ya, atau Zaire. Kemudian Brazil kalau di Amerika, ya Amerika Selatan, ya itu bentangan hutan hujan tropis. Nih, ciri hutan hujan tropis, silakan siapa? Sebutkan dicirikan dengan musim hujan yang panjang. Hutan dengan musim hujan yang panjang, satu, terus apa lagi?
Suhu udara dan kelembapan udara tinggi. Suhu udara dan kelembapan udaranya tinggi 2. Terus apa lagi? Itu klimatiknya berarti. Populasi tumbuhannya bagaimana? Ayo nambahin, Anissa. Bu, apa Bu? Ciri hutan hujan tropis. Tadi udah kelembaban tinggi, suhu tinggi, curah hujan tinggi. Apalagi cirinya? Udara dingin. Apa? Tumbuhannya bagaimana tumbuhannya? Subur. Daunnya kanopi. Kanopi itu apa? Payung. Payung, ya, karena daunnya lebat, ya, sehingga menutupi dasar hutan, ya, makanya disebut tudung hutan, ya betul. Apalagi jumlah tanamannya bagaimana? Ayo, jumlah tanamannya bagaimana di hutan hujan tropis? Siapa lagi menambahkan? Ayo, masih Siti. Tertutup kanopi. Bukan. Ya, sudah tadi. Tertutup kanopi, apalagi? Anissa mau nambahan? Bentar, Bu. Lapisan vegetasi. Populasinya bagaimana? Ya, jumlah tumbuhannya sangat banyak, lebih dari 3.000 spesies, ya. Kemudian pohonnya tinggi, ya, bisa sampai 40 meter, ya. Kemudian rapat, ya. Kemudian ada cirinya, ada liana, ada epipit. Apa itu liana dan epipit? Siapa yang tahu? Ciri hutan hujan tropis, ya. Di Indonesia ada yang dikatakan liana. Tumbuhan yang merambat. Biasanya digunakan untuk furnitur apa? Di hutan-hutan tropis di Indonesia banyak ditemukan itu. Silakan. Hah? Kenapa Anissa? Dijailin Bu, bentar Bu. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Jadi hutan itu salah satu bioma yang ada di daratan, ya. Setelah hutan ada sabana, ada stepa. Jadi itu semakin sedikit tumbuhannya, ya. Kemudian tundra dan gurun, ya. Di Indonesia terbentang hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada sabana, ya. Bentangan sabana di Indonesia terdapat di mana? Silakan. Ada yang tahu? Di mana? Sabana. Di Nusa Tenggara Barat, Bu. Di Nusa Tenggara Barat Timur. Barat Timur, ya. Jadi begini, Indonesia, kalau di Indonesia kalian kebayang nggak kalau kepulauan Indonesia dari barat ke timur? Ya, paling barat pulau apa? Sumatera. Nah, terus memanjang dari barat ke timur apa? Setelah Sumatera? Jawa. Jawa. Terus? Kalimantan. Terus? Sulawesi. Terakhir Papua. Terakhir Papua, ya. Yang paling punya ciri khas dari barat ke timur itu Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Itu perubahannya kelihatan, ya. Di bagian barat karena curah hujannya besar, hutannya hutan yang lengkap, hutan hujan tropis. Semakin ke timur semakin kering, ya.
Jadi terdapat sabana itu secara memanjang ke arah timur. Ya. Kalian lihat buku nggak? Sambil lihat buku nggak? Ya. Nah, ada salah satu faktor fisiografis ketinggian muka bumi. Ya, ketinggian. Baik, kalau kita lihat suhu udara itu semakin ke atas permukaan bumi semakin bagaimana? Semakin rendah atau semakin tinggi? Berdasarkan ketinggian, kalau ketinggian itu di atas permukaan laut. Dari pantai ke puncak pegunungan itu suhu semakin meningkat atau semakin menurun? Menurun. Semakin menurun. Di pantai suhunya bagaimana? Panas. Panas. Di puncak gunung tinggi suhunya? Dingin. Dingin, ya. Nah, itu juga mempengaruhi persebaran flora, ya. Jadi di pantai di Indonesia ini dari pantai ke puncak gunung perubahan jenis tumbuhan pun berbeda, ya. Kalau tadi sabana itu kita lihat secara horizontal dari ekuator ke kutub, ya. Dari ekuator suhunya tinggi, semakin ke utara dan ke selatan, ke kutub semakin dingin. Maka ada di kutub utara dan kutub selatan. Sebelum itu ada tundra, ya. Nah, secara ketinggian pun sama. Kalian lihat ketinggian atau pembagian iklim Junghun, ya. Ada nggak di buku persebaran flora secara vertikal dipengaruhi oleh iklim Junghun, ya. Iklim Junghun itu dibagi menjadi 4, daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Ya, ketinggian. Tadi suhu di pantai itu suhunya tinggi, jadi panas. Semakin ke atas semakin dingin. Contohnya di Puncak Jaya terdapat apa? Salju, ya. Salju abadi katanya di Puncak Jaya, ya. Puncak Jaya itu ketinggian 5.000 meter. Sedangkan secara alami di daerah ekuator setelah 4.000 meter di atas permukaan laut akan terbentang namanya salju atau es, ya. Tapi kalau secara horizontal mulai dari daerah beriklim dingin, adanya iklim es, ya, atau daerah bersalju. Jadi semakin ke dingin atau semakin ke kutub, tumbuhan semakin sedikit, begitu maksudnya, ya. Nah, baik. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Kalian ingat ya, sudah klimatik, edafik, dan fisiografis fisisnya, kemudian biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan, ya, faktor biotiknya. Baik, kita sekarang lihat persebaran flora fauna di Indonesia. Ya. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi berapa bagian? Agung. Nah, baru muncul Agung. Ayo Agung buka speakernya. Agung. Agung, ayo Agung. Agung kelas mana Agung? IPS 3, Bu. Ya, IPS 3 ya. Banyak IPS 3 nih yang aktif, yang lainnya tidak terbuka. Ayo Agung silahkan. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi berapa? Sebutkan. Bentar, Bu, bentar. Ya. Indonesia bagian barat. Nah, siapa nih? Siti ya? Iya. Ya, Siti sama Agung dulu ah. Siti, Ibu pengen Agung bicara ya, Siti. Oh iya. Ya, ayo Agung. Agung muncul. Ayo, Siti Agung. mana tuh Siti fotonya? Itunya kameranya dibuka biar Ibu tahu mana Siti. Agung, ayo Agung. Agung, Iya, Bu, mana bentar. Agung? Kelak, sebentar, kelak. Agung gaskeun. Iya, kela tong digaskeun cenah capek. Gung, Mana ayo ya Agung. kameranya dibuka tuh kameranya biar Ibu kenal. Baruka. Ayo Agung. Agung. Siti, Ayo Agung. Ayo. Fahri, Dava.
Yayu mana? Yayu fotonya nggak kelihatan. Anissa. Mana tuh? 32 orang dari 180. Mana Agung tehnya lama? Gung? Kabur. Gung, keluar Gung. Agung. Ada, masih ada nih Agung. Ibu tunggulah sampai Agung bicara. Ayo Gung. Nah. Apa Bu? Ulang Bu tadi Bu. Persebaran flora fauna di Indonesia dibagi berapa bagian? Sebutkan. 3 bagian Bu. Ya, bagus. Sebutkan, Gung. Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Oh. Persebaran flora Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Silakan, siapa yang mau menjelaskan batasnya mana saja? Silakan. Akbar, ayo Akbar. Ayo, yang lain. Agung sudah. Puri Anggraini itu Puri ada Puri? Puri mana Puri? Ayo mana yang lainnya? Wah, ini pada tidur si dananya, capek wis sekolah. Aduh. Ayo, siapa? Mana? Siti teh mana Siti Nur Hasanah? Ini Bu. Anissa. Ayo Anissa mau menjelaskan mana batas-batasnya. Ayo Anissa buka. Anissa. Silahkan. Anissa silahkan. Jelaskan apa Bu? Persebaran flora fauna di Indonesia tadi kata Agung dibagi 3. Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sekarang pertanyaannya, batasannya apa Indonesia bagian barat dan tengah dan timur itu? Batasannya? Ya. Laut. Laut mana? Nah. Bentar Bu. Ya, bukunya, boleh. Bu. Garis batasnya apa yang memisahkan Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur? Serta sebutkan wilayahnya. Garis horizontal. Terus yang bagaimana garis horizontal? Coba. Anissa. Garis horizontal yang membentang dari barat ke timur, begitu itu horizontal? Ya, Bu. Nah, siapa yang tahu? Silakan. Ini kayaknya udah. Selat Makassar, bukan Bu? Ya, Dava. Garis apa disebutnya Dava yang melalui Selat Makassar itu? Garis Walais. Ya. Garis Wallacea. Belis. Terus yang ke timurnya apa, Dava? Garis Weber, Ibu. Garis Weber. Anissa, garisnya garis Wallacea dan garis Weber. Wilayahnya, sekalian Dava silahkan. Wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat, wilayahnya termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Buat tengah, wilayah Pulau Sulawesi. Buat bagian timur, Pulau Papua. Sulawesi, bagian tengah dulu. Bagian tengah Sulawesi, Bu. Sama yang bawahnya apa? Pulau Nusa Tenggara. Ya, Nusa Tenggara itu masuk tengah, ya. Kalau timur? Timur Papua. Papua dengan apa? Papua dengan apa? Sebelum Papua apa? Ada kepulauan apa tuh? Kepulauan Maluku, ya.
Jadi ingatkan, Indonesia bagian barat itu garis walase batasnya ke arah barat, ya. Jadi Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Ya. Kemudian Indonesia bagian tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Barat Timur. Ya. Kemudian Papua dan Maluku, Indonesia bagian timur. Ya. Nah itu ada karakteristik yang khas, ya, atau yang dikatakan ada tumbuhan dan hewan endemik. Apa tuh? Tumbuhan atau hewan endemik. Untuk bagian barat harimau. Harimau, Fahri. Badak. Terus? Badak. Badak. Endemik itu apa sih artinya? Hanya ada di wilayah tersebut. Hanya ada di wilayah tersebut. Ciri khas, ya. Jadi badak itu tidak ada di Papua, ya. Tidak ada di Sulawesi. Ciri khas endemik Indonesia bagian tengah apa? Atau daerah peralihan? Itu seperti Komodo, Bu. Komodo. Di mana tuh Komodo? Anissa, siapa barusan yang bilang? Andin, Sri Andini. Siapa? Andin. Oh, Sri Andin ya. Sri Komodo Andin di NTT. Komodo di mana? Nusa Tenggara Timur. Terus apa lagi? Selain komodo, di Sulawesi apa endemiknya? Tidak ada di mana-mana. Burung kasuari. Burung Anoa kasuari. di Sulawesi. Anoa di Sulawesi, ya. Anoa, komodo, terus apa lagi? Burung kasuari. Burung kasuari di mana tuh? Burung kasuari di mana? Ciri khas mana burung kasuari? Burung-burung, jenis burung yang banyak, yang indah itu banyak di Indonesia bagian timur, ya. Jadi itu khas Indonesia bagian timur, ya. Baik, itu kalian menyebutkan tadi fauna Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kalau floranya, nih di Indonesia itu ya, floranya tadi, flora memanjang dari barat ke timur itu jenisnya dari barat ke timur, ya. Kalian ingatkan, dari barat ke timur berarti dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Yang paling jelas perbedaannya itu yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Kenapa? Kalau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu memanjang hutan hujan tropis di Indonesia, paru-paru dunia Indonesia. Ya, tapi untuk Pulau Jawa, ya, kalau disambungkan dengan Sumatera, di Sumatera itu hutan hujan tropis. Kemudian di Jawa itu memanjang dari barat ke timur itu berubah, ya, karena suhu mengalami perubahan. Semakin ke timur semakin panas atau tinggi, curah hujan semakin ke timur semakin sedikit. Begitu, ya. Jadi urutannya hutan hujan tropis, hutan musim. Nah, ada hutan musim kalau di Jawa itu. Kalian pernah dengar hutan musim? Contohnya hutan apa? Atau hutan homogen. Ini waktu pengkajian tentang flora, tentang atau bioma hutan, ya. Ada hutan musim. Hutan musim itu hutan yang dipengaruhi oleh musim, ya. Begini misalnya, kalau musim kemarau, hutan itu biasanya menyesuaikan dengan musimnya, begitu, ya. Contohnya hutan musim itu tanamannya itu jati misalnya, ya. Jadi ketika musim kemarau, jati itu akan menggugurkan apanya? Daunnya. Untuk apa itu? Untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim. Menyesuaikan dengan kondisi kemarau, ya, untuk mengurangi penguapan, ya. Jadi urutannya ini selalu ada maksudnya di dalam kajiannya, ya.
Di Indonesia itu dari barat ke timur, hutan hujan tropis, hutan musim, di Jawa itu kemudian ada sabana tropis, ya. Jadi jenis sabananya sabana tropis di Indonesia itu yang ada di Nusa Tenggara. Jadi begitu urutannya, ya. Nah, sekarang kalau di Kalimantan bagaimana, ya? Selain secara sejajar ke arah timur, ya, di kita juga berdasarkan topografi atau fisiografis, hutan itu ada hutan pantai, ada hutan dataran rendah, ada hutan pegunungan, ya. Nah, khusus di pegunungan yang tinggi ada juga yang disebut tundra. Apa tadi tundra? Tundra apa tadi? Tundra itu adanya di mana? Daerah Arktik. Daerah Arktik. Ya, Arktik itu apa? Kutub Utara. Arktik. Kutub Utara. Ya. Jadi tundra itu tidak ada di Kutub Selatan. Begitu maksudnya ya. Jadi Kutub Selatan itu dikelilingi oleh Samudra Antartika. Terakhirnya tuh hutan daerah sedang, yaitu Amerika Selatan, ya, paling selatan, dan Australia, ya, kesananya samudra. Tapi kalau di Kutub Utara sampai kutub itu masih ada vegetasi yang disebut tundra, padang lumut, ya. Jadi sebelum ke daerah yang sangat dingin, tumbuhan masih hidup, tapi waktunya sedikit atau singkat, ya. Jadi kalau berdasarkan iklim ke arah kutub itu di daerah sekitar kutub, kadang siang itu lebih panjang dibandingkan malam, atau malam itu panjang sekali dibandingkan siang, ya. Itu iklimnya. Jadi ketika ada matahari, tumbuhan bisa hidup, tapi tidak ada matahari, tidak ada tumbuhan. Nah, di daerah itulah tundra hidup, ya. Baik. Nah, itu persebaran flora fauna di Indonesia, ya. Tadi bioma di dunia, kemudian di Indonesia. Nah, dengan sebaran begitu, Indonesia berada di daerah Khatulistiwa dengan keanekaragaman hayati yang berlimpah, ya, keanekaragaman hayati yang berlimpah. Nah, sekarang dari sumber daya tersebut kita bisa mengambil manfaatnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati, ya. Hayati itu hidup, bisa flora dan fauna, ya. Baik. Keanekaragaman hayati, ya. Kalau tadi dijabarkan, hutan pun di Indonesia itu bermacam-macam. Secara vertikal ada hutan pantai. Nah, ini kita bahas hutan pantai, ya. Di hutan pantai itu ada jenis hutan mangrove. Pernah dengar? Hutan mangrove. Hutan apa itu? Untuk mencegah terjadinya erosi air laut. Siapa nih, Fahri? Ya, untuk mencegah erosi terjadinya abrasi air laut. Ya, abrasi itu apa abrasi? Pengikisan. Pengikisan oleh gelombang atau pasang. Jadi hutan pantai itu yang terkenal adalah hutan mangrove. Jenisnya bisa hutan bakau. Pernah lihat hutan bakau? Nah. Nah, daunnya lebar atau kecil? Pernah lihat hutan bakau? Daun hutan bakau itu lebar atau kecil? Ya. Ayo. Baik, ada bakau, ada tembakau, sama tidak? Ada bakau, ada tembakau, sama tidak? Kenapa diam? Silakan. Ada bakau, ada tembakau, sama tidak? Siapa yang menjelaskan? Ini pada kemana nih? 27, semakin berkurang. Sampai jam berapa nih? Ayo silakan. Siapa Agung? Mana Agung?
Mari, Sidik yang kelihatan aja nih, Dafa. Bako dengan tembakau sama nggak, Dafa? Enggak, Bu. Dan sama, Bu. Sama Ibu. Cahaya. Bukan, Bu. Hah, mana? Enggak sama. Tidak sama, Lutfan. Ayo jelaskan. Lutfan. Lutfan Ali Jihni. Lutfan ayah, silakan. Bakau dan tembakau. Bakau itu salah satu jenis tumbuhan. Kalau tembakau, tumbuhan darat yang dapat dimanfaatkan buat bahan rokok. Oh, kalau tembakau? Tembakau jenis tumbuhan yang hidup di pesisir laut. Di pesisir laut. Sekarang, dari morfologi tumbuhannya. Daunnya tadi Ibu sebutkan. Kalau bakau besar kecil. Lutfan? Pohon bakau itu daunnya besar kecil. Mana Lutfan? Lutfan? Ya? Ya, kecil. Kecil. Kalau tembakau? Besar kayaknya. Kayaknya belum pernah lihat ya. Katanya buat rokok. Jadi daunnya sebesar kecil ya. Mungkin ini Ibu nggak kelihatan ya. Pak Indra, kenapa saya nggak ada ininya Pak Indra? Gambarnya jadi mau memperagakan tuh nggak kelihatan. Gambar sayanya nggak ada ya. Ini saya kalau memperhatikan. Hah? Mau buka apa? Buka Ibu. Enggak, buka Ibunya nggak kelihatan. Mereka tuh nggak tahu. Ini. Udah kan? Udah. Aduh. Udah sebentar lagi ya. Error video. Baik. Jadi bakau itu salah satu jenis hutan mangrove ya. Tadi fungsinya kalian untuk menahan abrasi. Biasanya digunakan untuk salah satu bahan kertas ya. Kertas komputer itu bisa diambil dari hutan bakau. Kemudian kalau tembakau itu hidupnya di dataran tinggi, daunnya lebar ya. Lebar-lebar daunnya. Itu bahan untuk tembakau ya. Nah, sudah asar mungkin ya. Waktunya katanya 50 menit. Ini sudah habis. Baik. Nih, kalian Ibu minta doa buat Bu Ai ya. Semuanya kalian mendoakan buat Bu Ai biar biar kelahirannya atau melahirkannya lancar dan sehat. Dan dan cepat sehat kembali dan bisa berinteraksi dengan kalian ya. Jadi untuk beberapa pertemuan mungkin Ibu akan mengisi dengan cara begini ya. Kalian mengikuti saja dan kalau kalian interaktif saja, kalian kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ya. Ya Ibu inginkan ada grup geografi IPS 1, 2, 3 dan Ibu masukkan ya. Nomor Ibu silakan kalian tulis 081 220 806 748 081 220 806 748. Ketua kelas IPS 1 siapa ya? Aduh. Andi, Bu. Hah? Andi. IPS 1. Apa ya Andi, nggak ada Andi gini? Aldi? Andi, Bu. Andi, Bu, Andi. Andi apa? Andi Bu pakai A jadi Andi. Andi Low. Andi. Nomor berapa itunya? Muhammad Septiandi, Bu. Oh, Muhammad Septiandi, KM.
Wakilnya siapa? Lutfan, Bu. Lutfan. Oh iya, Lutfan. Wakil KM. IPS 2. Ketua kelasnya? Repaldi, Bu, Repaldi. Repaldi Firmansyah. Nuhun, Bu, eta, Bu. Ketua kelas. Terus wakilnya? Aditya Ramdhani, Bu. Siapa? Aditya Ramdhani. Aditya Ramdhani kahiji ya wakil. IPS 3. Adinda Najmi, Bu. Hah? Adinda Najmi. Adinda Nazmi itu ketua kelasnya? Ya. Wakilnya? Fahri Ramadan. Fahri Ramadan, ya wakil. Fahri. Terus Ada kol-kola Bu Fahri. Fahri Ramadan. Terus IPS 4. Fahri Ramadan. IPS 4. IPS 4. Nggak ada yang masuk? Ada. Ya, siapa ketua kelasnya? Alawi. Hah? Alawi. Apa ya? Ketua kelasnya siapa? Alawi, Bu. Samawi. Absen berapa? Absen ke-1. Oh, Alawi. Oh, ketua kelas. Wakilnya? Nggak tahu. Wakilnya siapa? Siti, wakilnya siapa? Irsan. Irsan Paril Ali? Iya. Iya. Terus IPS 5. IPS 5 siapa? Kue orang. Login. IPS 5 siapa? Ada. Tak ada IPS 5 yang hadir? Nggak ada, Bu. Aduh. Ada tim Muhammad mana Bil? Abdul Mufahir. Siapa ketua kelasnya? IPS 5 siapa ketua kelasnya? Akbar. Akbar. Agung, Ari Agung. Enggak, Bu. Saha tuh Akbar Firdaus? Muhammad Akbar mah IPS 2, Bu. Iya, tuh saha IPS 5. Tidak tahu, Bu. Males pengen beli. Nah, tidak ada yang hadir. Tidak ada, Bu. Joki. Ini ada nih Abdul Mufahir IPS 5 nih. Duh. Lagi boker kayaknya. Andi, ya ada. Baik, nanti menyusul ya. Nggak ada hadir. Baik. Nah, mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat ya. Kalian semakin semangat belajar meskipun ya pakai Zoom atau gurunya sedang cuti ya. Belajar untuk kalian lebih baik, lebih maju ya. Kalian bisa meningkatkan kompetensi kalian dengan belajar keinginan sendiri. Ya. Amin, Sampai Bu. di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ya. Dari Binjai. Silakan istirahat. Ya. Bu. Salam dari Binjai. Kita ngiringan. Salam dari Binjai. Iya, Salam dari Akbar. Ya, waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Iya, waalaikumsalam. Kita ngiringan jumbo, bangor, Bu. Nah, Ke daya absen. Nanti dari Pak Indra ada absen. Ya. Bu, dia juga pinter, baik. Bu Saldi, Bu. Ya, silakan istirahat ya, Ibu Lab dulu. Ya. Bu. Waalaikumsalam. Ya. Dadah, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Sidge login. Kira apa yang geografi ini?
Oh, ini